Di tengah kemewahan pesta pernikahan, seorang ibu sederhana dipermalukan di depan semua tamu. Sang menantu yang tampak baik justru memperlihatkan sifat aslinya, menghina dan merendahkan. Suasana berubah tegang, dan semua mata tertuju pada sang suami. Akankah ia diam dan membiarkan ibunya dipermalukan? Atau berani mengambil keputusan yang akan mengejutkan semua orang? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Pagi itu matahari baru saja naik, sinarnya menembus celah dinding rumah sederhana di pinggiran desa. Rumah itu berdinding bata merah yang sudah mengelupas di beberapa bagian, dengan atap genteng yang sebagian sudah berlumut. Dari dapur terdengar suara panci bergesekan, aroma sayur bening dan tempe goreng memenuhi udara. Seorang perempuan parubaya, tubuhnya kecil, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, sedang sibuk menyiapkan sarapan. Dialah seorang ibu yang dengan segala kesederhanaan dan kekurangannya, telah mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk satu hal, membesarkan putranya, Imam. Sejak dini hari, ia sudah bangun. Tangannya yang mulai keriput masih cekatan mengiris bawang, menyalakan kompor minyak, dan menanak nasi di dandang tua. Wajahnya dihiasi keriput, tetapi ada kehangatan yang selalu terpancar. Walau tidak pernah memakai perhiasan mahal, hanya kain batik yang warnanya mulai pudar, ia selalu tampil dengan senyum. Senyum yang mungkin tak dipedulikan banyak orang, tetapi menjadi cahaya dalam kehidupan Imam. Imam lahir dan tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Ayahnya meninggal ketika Imam baru berusia 3 tahun. Sejak saat itu, ibunya bekerja siang malam untuk memastikan Imam bisa sekolah, bisa makan, dan tidak merasa kekurangan kasih sayang. Ia menjadi buruh tani ketika musim panen, membantu tetangga membuat kue ketika ada pesanan, bahkan sering berjalan jauh ke pasar hanya untuk menjual sayur dengan keuntungan sekadar cukup membeli beras. Semua dilakukan dengan satu harapan, Imam bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Sejak kecil, Imam terbiasa melihat ibunya pulang dalam keadaan lelah. Kadang tangannya terluka karena sabit, kadang kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Namun yang selalu membuat Imam kagum adalah, ibunya tak pernah mengeluh. Setiap kali Imam bertanya, "Ibu capek?" Ibunya hanya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Kalau demi kamu, Bu tidak pernah capek." Kata-kata itu membekas kuat dalam hati Imam, menjadi bahan bakar semangatnya hingga dewasa. Hari itu, suasana rumah berbeda. Imam sudah berdiri di depan cermin, merapikan jas yang akan dipakainya. Hari itu adalah hari besarnya, hari pernikahannya. Sang ibu memperhatikannya dari balik pintu, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka anak yang dulu digendongnya dengan kain lusuh kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah, siap menapaki babak baru kehidupan. Dengan langkah pelan, sang ibu mendekat sambil membawa setangkup senyum. "Imam, ganteng sekali kamu, Nak." Ibu tidak percaya. Ini anak yang dulu sering pulang menangis karena diejek teman-temannya. Imam menoleh, tersenyum hangat, lalu meraih tangan ibunya. Tangannya mencium punggung tangan yang kasar, tangan yang pernah menyuapinya ketika sakit, tangan yang pernah memeluknya saat kedinginan. "Bu, semua ini karena doa ibu. Kalau tidak ada ibu, Imam tidak akan bisa sampai di titik ini." Air mata ibu hampir jatuh, tetapi ia cepat-cepat mengusapnya dengan ujung kerudung. "Jangan menangis di hari bahagia, Nak. Ibu tidak ingin riasan calon menantuku basah hanya karena melihat kita cengeng." Ia berusaha bercanda, meski hatinya sesak oleh rasa haru. Namun, jauh di dalam hati, terselip rasa canggung. Ia tahu pesta pernikahan nanti akan diadakan di gedung megah, penuh tamu undangan yang datang dengan pakaian mahal. Sedangkan ia hanya punya kebaya lama berwarna coklat, yang pernah dipakainya ketika menghadiri pernikahan saudara jauh. Kebaya itu memang rapi,
tapi sudah terlihat kuno. Meski begitu, ia tidak peduli. Ia berpikir, yang penting hadir mendampingi imam. Baginya, kebahagiaan anak adalah puncak dari semua perjuangan hidupnya. Setelah sarapan, imam duduk berdua dengan ibunya di beranda. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari sawah di ujung jalan. Ibu menatap imam dalam-dalam. "Nak, ibu hanya ingin berpesan satu hal. Hidup berumah tangga itu tidak mudah. Jangan hanya mengejar bahagia, tapi belajarlah sabar. Dan jangan pernah lupakan ibu, meski kamu sudah punya keluarga sendiri." Imam menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, ibu jangan bicara begitu. Imam tidak akan pernah melupakan ibu. Ibu adalah segalanya bagi imam. Bahkan nanti, apapun yang terjadi, imam janji akan selalu ada di samping ibu." Kalimat itu membuat hati sang ibu terasa hangat. Ia percaya, anak yang dibesarkannya dengan penuh kasih tidak akan pernah melupakannya. Namun, ia tidak pernah tahu apa yang menanti di depan. Ia tidak pernah tahu bahwa janji imam akan diuji, di tengah pesta pernikahan yang mewah, di tengah tatapan ratusan tamu, dan di hadapan menantu yang memperlihatkan wajah aslinya. Hari semakin siang. Dari kejauhan sudah terdengar suara musik yang mengiringi persiapan pesta. Imam bersiap dengan penuh semangat, sementara ibunya mencoba menata rasa. Meski sederhana, ia menegakkan kepalanya dengan bangga. Karena bagi seorang ibu, melihat anaknya menikah adalah kebahagiaan terbesar, meski harus berhadapan dengan dunia yang seringkali tidak ramah pada kesederhanaan. Dan di sanalah, cerita ini benar-benar dimulai. Gedung pernikahan yang megah itu berdiri menjulang di tengah kota. Pilar-pilar putih tinggi dengan hiasan kristal di setiap sudutnya memantulkan cahaya lampu yang gemerlap. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga pelaminan yang dihiasi bunga mawar segar. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan pakaian serba mewah, jas elegan, gaun panjang berkilau, sepatu hak tinggi yang berbunyi nyaring setiap kali melangkah. Suasana begitu ramai, penuh dengan canda, tawa, dan pujian. Namun, di antara kemewahan itu, seorang perempuan sederhana berjalan pelan. Kebaya coklat tua yang dipakainya tampak kontras dibandingkan gaun-gaun mahal para tamu. Ia memegang tas kecil berwarna hitam, bukan keluaran butik, melainkan pemberian tetangga yang dulu pernah digunakan sekali di acara hajatan. Rambutnya yang sudah beruban disanggul sederhana, dengan sedikit minyak kelapa yang masih meninggalkan kilau alami. Setiap langkahnya penuh keraguan, tetapi matanya memancarkan kebanggaan. Hari itu, anaknya menikah. Sang ibu mencoba menyesuaikan diri dengan suasana pesta. Ia tersenyum setiap kali ada tamu yang meliriknya, meski beberapa senyum balasan terasa hambar. Ada bisikan-bisikan kecil terdengar di telinganya. "Siapa itu?" "Oh, ibunya imam? Sederhana sekali ya, tidak seperti keluarga pengantin perempuan." Kata-kata itu menusuk hati, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Baginya, yang terpenting adalah bisa duduk di kursi undangan, menyaksikan anaknya bersanding di pelaminan. Imam bergegas keluar dari ruang rias pria, mengenakan jas hitam rapi dengan dasi perak yang berkilau. Ia tampak gagah, penuh wibawa, dan sorot matanya mencari-cari seseorang, ibunya. Begitu melihat ibunya duduk di kursi pojok ruangan, ia segera menghampiri. "Bu, kenapa duduk di sini? Mari duduk di depan, dekat pelaminan. Ibu harus ada di tempat terhormat." Sang ibu tersenyum canggung. "Tidak usah, Nak. Ibu nyaman di sini saja. Banyak orang-orang hebat di depan, mereka lebih pantas." Imam menunduk, menggenggam tangan ibunya. "Bu, hari ini bukan tentang mereka. Ini tentang kita. Tentang ibu juga. Kalau imam bisa berdiri di sini, menikah, itu semua karena ibu. Jadi tempat ibu ada di depan, bukan di pojok." Dengan penuh rasa hormat, imam menuntun ibunya menuju kursi khusus yang disediakan untuk orang tua pengantin. Beberapa tamu memperhatikan, ada yang tersenyum hangat, ada pula yang saling berbisik. Ibu berusaha menundukkan kepala, menahan rasa malu sekaligus haru. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian,
Tapi imam dengan sengaja membuatnya terlihat. Tidak lama kemudian, pengantin perempuan memasuki ruangan. Ia tampak anggun dengan gaun putih panjang yang berhias manik-manik berkilau. Riasannya sempurna, rambutnya ditata oleh penata profesional, membuat semua mata terpana. Tamu-tamu bertepuk tangan kagum, sementara imam berdiri di pelaminan, menanti dengan senyum bangga. Sang ibu menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata, semoga dia bisa menerima ibu apa adanya. Semoga dia bisa menyayangi imam dengan tulus. Ia bahkan menunduk hormat ketika menantu melewati barisan tamu, seolah menyambut kehadiran sosok baru yang akan menjadi bagian keluarganya. Acara berlangsung meriah. Musik gamelan modern mengalun, lantunan doa dipanjatkan, dan makanan berlimpah tersaji di meja panjang. Sate, rendang, sup kepiting, kue tart raksasa dengan hiasan bunga fondan. Semua tamu tampak puas, sibuk berfoto dan tertawa bersama. Namun, di tengah semua keriuhan, sang ibu merasa asing. Ia duduk sendirian, memperhatikan semua orang dari kejauhan. Tangannya sesekali merapikan kebaya lusuhnya, berharap tidak ada yang menertawakan. Sesekali ada tamu yang menyapanya dengan sopan, tapi tidak jarang ada yang memandangnya dari atas ke bawah, seolah bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang pengantin pria yang gagah dan sukses berasal dari ibu yang begitu sederhana? Meski hatinya sedikit perih, sang ibu tidak menunjukkan kesedihan. Ia hanya tersenyum, menegakkan punggung, dan menatap imam di pelaminan. Senyum anaknya adalah alasan baginya untuk tetap kuat. Ketika sesi foto bersama dimulai, imam dengan tegas menarik ibunya naik ke pelaminan. Ibu harus ada di sini. Tidak ada yang lebih penting bagi imam selain ibu. Kata-kata itu membuat sebagian tamu terdiam, sebagian lainnya bertepuk tangan kecil. Sang ibu berpose kaku, merasa tidak pantas berdiri di samping gaun putih yang berkilau. Tapi imam menaruh tangannya di pundak sang ibu, seolah berkata kepada dunia, inilah perempuan yang paling berjasa dalam hidupku. Namun di balik senyum menantu yang tampak manis saat foto-foto, ada kilatan dingin di matanya. Senyum itu tidak sepenuhnya tulus. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang belum disadari siapapun. Dan perlahan, sifat aslinya akan muncul di balik gemerlap pesta ini. Hari semakin sore, acara hiburan dimulai, tamu semakin ramai, dan percakapan semakin berisik. Sang ibu semakin merasa seperti orang luar. Ia berusaha tetap tersenyum, tetap sabar, tetap menahan diri. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, kata-kata tajam akan menghantam hatinya, bukan hanya dari orang asing, tetapi dari orang yang seharusnya menyayanginya sebagai mertua. Di titik ini, pesta yang awalnya penuh kemewahan mulai menyimpan benih-benih luka. Suasana gedung semakin meriah. Musik organ tunggal mengalun, lampu kristal berkilauan, dan suara riuh tamu bercampur dengan aroma makanan mewah yang tersaji di meja prasmanan. Imam tersenyum lebar, sibuk menyapa sahabat-sahabatnya, kerabat jauh, bahkan beberapa rekan kerja yang hadir dengan pakaian rapi. Semua orang tampak bahagia, semua orang larut dalam pesta. Namun, di salah satu sudut, seorang ibu sederhana duduk sambil menunduk, mencoba menyatu dengan keramaian yang asing baginya. Ia memperhatikan tamu-tamu yang datang silih berganti. Para wanita memakai gaun berkilau, menenteng tas bermerek yang ia bahkan tidak tahu cara menyebutnya. Para pria dengan setelan jas elegan, sebagian bahkan membawa mobil mewah yang diparkir berjejer di luar gedung. Sang ibu, dengan kebaya coklat yang sudah pudar warnanya, hanya bisa meremas tas kecil di pangkuan, berusaha tidak menonjol. Namun sayangnya, bisikan-bisikan tidak bisa dihindari. Di meja sebelah, terdengar sekelompok ibu-ibu bergosip sambil menutup mulut dengan kipas. Itu ya ibunya imam? Aduh, sederhana sekali. Padahal acaranya megah, tapi orang tuanya malah seperti tidak cocok dengan suasana. Yang lain menimpali sambil meneguk minuman bersoda. Iya, lihat kebayanya. Pasti sudah dipakai berkali-kali. Bandingkan dengan ibu pengantin perempuan. Wah, benar-benar berkelas. Tawa kecil menyusul, seolah ejekan itu adalah candaan biasa. Tapi bagi sang ibu yang telinganya cukup peka, setiap kata terdengar jelas.
Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, meski dadanya terasa sesak. Tak berhenti di situ, seorang pria parubaya yang baru masuk menyapa salah seorang tamu dengan suara cukup keras. Jadi ini ibunya Imam? Wah, tidak nyangka anaknya bisa menikah di pesta semewah ini. Hebat juga ya, dari keluarga sederhana bisa tembus ke kalangan atas. Nada suaranya terdengar seperti pujian, tapi mata dan ekspresi wajahnya justru menyimpan sindiran. Sang ibu menundukkan kepala, tersenyum hambar. Dalam hatinya ia berbisik, kenapa orang harus mengukur kebahagiaan dari pakaian dan penampilan? Bukankah doa seorang ibu jauh lebih mahal dari semua perhiasan di ruangan ini? Sesekali, ada tamu yang berbaik hati menyapanya dengan tulus. Ibu, selamat ya. Imam anak yang baik sekali. Pantas dapat kebahagiaan ini. Kata-kata itu membuat hatinya sedikit tenang. Namun, tidak lama kemudian, bisikan-bisikan merendahkan kembali terdengar, seolah menutupi kebaikan yang sempat singgah. Sang ibu menoleh ke arah pelaminan. Ia melihat imam yang tersenyum bangga, menyalami tamu satu persatu, sesekali melirik ke arahnya. Tatapan imam seakan berkata, "Ibu, bertahanlah sedikit lagi. Semua ini untuk masa depan yang lebih baik." Kalimat tak terucap itu menjadi kekuatan bagi sang ibu untuk terus duduk dengan tenang. Namun, air matanya mulai menggenang ketika seorang anak kecil yang polos menunjuk ke arahnya sambil berkata lantang kepada ibunya, "Bu, kenapa nenek itu bajunya beda sama yang lain?" Si ibu buru-buru menarik tangan anaknya dan menegurnya. Tapi kata-kata polos itu sudah cukup untuk menusuk. Sang ibu menghela napas panjang, mencoba tersenyum, mencoba kuat. Ia menepuk dada sendiri pelan, berbisik dalam hati, "Tidak apa-apa. Yang penting Imam bahagia. Jangan rusak hari ini hanya karena perasaan ibu." Tapi kebahagiaan itu tidak sepenuhnya bisa menutupi luka. Setiap ejekan halus yang disamarkan dengan tawa, setiap lirikan tajam yang menyapu dari kepala hingga kaki, semua terekam jelas dalam ingatannya. Ia mencoba menelan semua rasa pahit, seolah-olah lidahnya sudah terbiasa dengan getirnya kehidupan. Sementara itu, Imam benar-benar tidak menyadari semua ini. Ia sibuk menjadi tuan rumah yang baik. Sesekali ia melirik ibunya, melihat ibunya tersenyum tipis. Ia mengira ibunya baik-baik saja. Padahal senyum itu hanyalah tameng rapuh untuk menutupi perasaan hancur. Menjelang sore, ketika sebagian tamu mulai menuju meja prasmanan, seorang perempuan cantik dengan gaun biru mendekati ibu Imam. Senyumnya manis, namun kata-katanya menusuk. "Ibu, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi mungkin sebaiknya ibu sedikit berdandan lebih mewah, biar tidak terlalu kontras dengan suasana. Kan ini pesta anak ibu, seharusnya ibu juga tampil membanggakan." Sang ibu menunduk, suaranya bergetar. "Terima kasih sarannya, Nak. Tapi ini saja sudah cukup bagi ibu. Imam tahu siapa ibu, itu yang terpenting." Perempuan itu tersenyum samar lalu berlalu, meninggalkan perasaan campur aduk. Sang ibu menarik napas panjang lagi, menatap ke arah imam yang masih sibuk menyapa tamu. Ia menegakkan tubuhnya, meski hatinya ingin sekali berlari keluar gedung, menjauh dari semua tatapan yang menusuk. Namun ia bertahan. Ia tetap duduk di kursinya, menahan segala rasa. Karena baginya, kehormatan anak lebih penting daripada harga diri sendiri. Ia rela dihina, asal imam bisa tersenyum. Ia rela dianggap kecil, asal anaknya berdiri tegak di hadapan dunia. Disinilah, awal dari ujian berat itu benar-benar dimulai. Bisikan kecil, tatapan merendahkan, dan ejekan halus hanyalah permulaan. Sang ibu belum tahu bahwa luka yang lebih dalam akan datang, bukan dari orang asing, melainkan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga baru. Sore menjelang, suasana pesta semakin meriah. Lampu-lampu kristal mulai memancarkan cahaya lebih terang, menambah kesan mewah pada gedung yang sudah penuh dengan tamu undangan. Imam masih sibuk menyalami satu persatu orang yang datang, sementara musik terus mengalun, mengiringi senyum dan tawa. Di tengah keriuhan itu, sosok yang menjadi pusat perhatian akhirnya muncul, pengantin perempuan. Gaun putih panjangnya berkilau diterpa cahaya lampu,
dihiasi butiran manik-manik seperti bintang di langit malam. Mahkota kecil bertengger di rambutnya yang disanggul rapi, menambah aura anggun yang membuat banyak tamu terpesona. Ia berjalan beriringan dengan imam menuju pelaminan, senyum manisnya memikat semua mata. Suara tepuk tangan bergema, memenuhi seluruh ruangan. Sang ibu, yang duduk di kursi depan, menatap menantunya dengan penuh harapan. Dalam hati ia berdoa, semoga anak ini benar-benar bisa mendampingi imam dengan baik. Semoga ia bisa menerima ibu meski ibu hanya orang biasa. Doa itu berulang kali terucap dalam diam, menyertai setiap langkah menantu yang kini duduk di samping imam di pelaminan. Sepanjang acara, menantu tampak begitu sopan. Ia menyapa para tamu dengan ramah, mengucapkan terima kasih dengan suara lembut, bahkan sesekali menyentuh tangan sang ibu dengan senyum tulus seolah menghormati. Banyak orang yang melihat momen itu dan berbisik kagum. Lihat, menantunya imam sopan sekali, ya? Beruntung sekali keluarga ini. Sang ibu ikut merasa lega. Ada kebanggaan kecil menyelinap di hatinya. Mungkin benar, meski ia datang dengan segala kesederhanaan, menantunya tetap bisa menerima. Senyum yang ditunjukkan menantu di depan umum membuatnya percaya bahwa anaknya telah memilih pasangan yang tepat. Ketika sesi foto keluarga dimulai, menantu bahkan menggandeng tangan sang ibu dengan manis. Ayo Bu, kita foto bersama. Supaya nanti kalau lihat foto ini, ibu bisa mengenang hari bahagia kita. Suaranya lembut, nadanya terdengar penuh kasih. Sang ibu hampir menitikkan air mata. Ia merasa diperlakukan istimewa, meski sesungguhnya dalam hatinya masih tersisa rasa canggung berada di antara gaun-gaun mahal dan jas-jas elegan. Beberapa tamu bahkan mendekati sang ibu. Ibu, beruntung sekali dapat menantu sebaik ini. Pasti imam bahagia. Sang ibu hanya tersenyum sambil mengangguk. Hatinya benar-benar hangat. Rasa malu yang tadi ditahan perlahan hilang berganti harapan. Namun, tanpa diketahui siapapun, ada kilatan kecil di mata sang menantu setiap kali tersenyum. Kilatan itu tidak lama, hanya sekejap, namun cukup membuat beberapa orang yang jeli bertanya-tanya. Apakah senyum itu benar-benar tulus? Atau hanya topeng yang digunakan untuk menjaga citra di hadapan tamu? Di balik pelaminan, ketika sebagian tamu sedang fokus menikmati hidangan, menantu sempat berbisik kepada imam dengan nada pelan. Sayang, bisakah kamu menyuruh ibumu sedikit lebih berhias? Aku khawatir orang-orang membicarakan. Kalimat itu diucapkan dengan senyum, seolah hanya saran ringan. Imam mengernyit sejenak, tapi sebelum ia sempat menjawab, menantu kembali tersenyum ke arah tamu yang mendekat. Topeng keramahan itu kembali menutup. Sang ibu tidak mendengar percakapan itu. Ia masih larut dalam kebahagiaan kecil yang diciptakan senyum menantunya. Ia bahkan sempat membenarkan lipatan kebayanya, berharap tampak pantas saat kembali berdiri di samping anak dan menantunya. Waktu terus berjalan. Acara inti selesai, suasana semakin cair. Para tamu mulai berbaur, bercengkerama sambil menikmati makanan. Imam dan istrinya turun dari pelaminan, menyapa tamu-tamu di meja makan. Sang ibu memilih duduk, mengamati dari jauh. Ia tersenyum setiap kali melihat menantunya tertawa manis kepada orang lain. Ia percaya, itu tawa yang tulus. Namun, yang tidak ia tahu, tawa itu hanyalah bagian dari pertunjukan besar yang sedang berlangsung. Di balik senyum dan sopan santun, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang kelak akan membuat hatinya tercabik. Malam itu berakhir dengan suasana yang masih tampak sempurna. Tamu-tamu pulang dengan wajah puas, imam merasa lega, dan sang ibu pulang dengan hati penuh doa. Ia merasa tenang, karena menantu yang awalnya asing kini terlihat begitu baik. Ia tidak tahu bahwa kebaikan itu hanya sementara. Ia tidak tahu bahwa senyum manis yang dipamerkan di depan umum akan berubah menjadi tatapan dingin yang menusuk, menghancurkan harapannya. Hari itu, sang ibu pulang dengan senyum. Namun di balik pintu yang sudah tertutup, kisah sebenarnya baru akan dimulai. Pagi pernikahan tiba dengan langit cerah yang seakan memberkati. Udara masih segar, embun menggantung di dedaunan, dan suara burung-burung kecil bersahutan. Di rumah pengantin pria, kesibukan mulai terasa.
Imam sudah mengenakan jas rapi yang dijahit khusus untuk hari ini. Penampilannya gagah, senyumnya penuh percaya diri. Sementara di ruang tamu, ibunya duduk seorang diri di sudut kursi panjang, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Wajah ibunya tampak berseri, tapi ada guratan lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap anak lelakinya dengan penuh kebanggaan, meski dalam hatinya terbersit rasa khawatir. Sejak malam sebelumnya, ia tak bisa tidur nyenyak. Perasaan itu datang seperti bisikan, entah kenapa ia takut menjadi beban dalam pesta yang megah ini. Namun demi kebahagiaan Imam, ia mencoba menyingkirkan rasa itu jauh-jauh. Saat rombongan keluarga mempersiapkan diri menuju gedung resepsi, ibunya merasa canggung. Gaun kebaya yang dipakainya terasa terlalu sederhana dibandingkan pakaian para tamu keluarga lain yang penuh payet dan warna berkilau. Ia hanya mengenakan kain batik tua warisan almarhum suami, dan selendang kecil yang dijahit dengan tangannya sendiri. Di tangannya, ia menggenggam tas kecil berisi sapu tangan dan uang seadanya. "Bu, sudah siap?" tanya Imam sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan getaran gugupnya. Ibunya tersenyum tipis. "Siap, Nak." Ibu hanya takut terlihat berbeda dari yang lain. Imam menatap ibunya lekat-lekat. Tidak ada yang lebih indah dari kehadiran ibu. Apapun yang ibu kenakan, ibu tetap wanita paling berharga di hidup saya. Kalimat itu membuat dada ibunya hangat, meski rasa canggung masih ada. Ia tahu anaknya berusaha menenangkannya. Namun saat mobil-mobil mewah keluarga besar calon menantunya berjejer di depan rumah, ia kembali merasa kecil. Para tamu dari pihak perempuan turun dengan pakaian seragam modern, membawa kado besar dan wajah penuh gengsi. Ia berusaha menyelipkan diri di antara kerumunan tanpa menarik perhatian. Sesampainya di gedung, pesta pernikahan tampak megah. Hiasan bunga segar memenuhi ruangan, lampu kristal berkilauan, dan musik lembut mengiringi suasana. Para tamu mulai berdatangan, saling menyalami, berbincang dengan penuh canda. Imam berdiri di pelaminan bersama istrinya, sementara ibunya duduk di kursi khusus orang tua. Ia mencoba tersenyum, namun tatapannya sesekali gugup melihat orang-orang yang memandangnya aneh. Beberapa tamu berbisik lirih, menoleh ke arahnya, lalu tertawa kecil. Ia tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi insting seorang ibu bisa merasakan bahwa ada cibiran terselubung. Hatinya berdesir, ia menggenggam tas kecilnya lebih erat. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Semoga aku kuat hari ini. Demi Imam. Demi kebahagiaan anakku." Namun senyum yang ia pertahankan terasa semakin berat. Senyum itu bukan lagi cerminan bahagia, melainkan topeng untuk menyembunyikan luka yang mulai tumbuh perlahan. Luka yang ia coba tahan, meski di lubuk hatinya ia tahu bahwa badai sesungguhnya mungkin belum datang. Musik gamelan modern berpadu dengan dentingan biola memenuhi ruangan. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan yang membuat seluruh dekorasi terlihat semakin megah. Imam berdiri di pelaminan bersama istrinya yang mengenakan gaun putih panjang dengan hiasan rendah. Dari kejauhan, senyumnya tampak sempurna. Namun matanya sesekali melirik arah kursi tamu, memastikan ibunya duduk dengan tenang. Ibunya, dengan kebaya sederhana berwarna biru tua dan kain batik usang yang penuh makna, duduk dengan sopan di kursi depan. Kedua tangannya terlipat di pangkuan, menggenggam erat tas kecil yang sama sejak dari rumah. Ia berusaha menikmati suasana, meski jantungnya berdegup kencang setiap kali orang menoleh kepadanya. Awalnya, ia masih bisa menahan diri. Namun pelan-pelan, suara lirih yang penuh sindiran mulai terdengar jelas. "Lihat deh, ibunya Imam, bajunya sederhana sekali. Padahal ini pesta mewah. Sepertinya nggak pantas masuk lingkaran keluarga besar yang kaya begini. Coba bandingkan sama keluarga pengantin perempuan, auranya berbeda jauh." Bisikan itu bukan lagi rahasia. Beberapa tamu bahkan berani tertawa kecil sembari menoleh. Wajah ibunya mulai memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia menunduk, berharap kursi itu bisa menelannya bulat-bulat. Saat jeda acara, pengantin wanita turun dari pelaminan, ditemani sahabat-sahabatnya yang memakai gaun seragam penuh kilau. Mereka berjalan anggun,
Namun tatapan istrinya Imam tak bisa menutupi rasa enggan. Ia mendekat ke arah ibu mertuanya dengan senyum yang dipaksakan. "Ibu, kenapa duduk di sini?" Suaranya terdengar datar, nyaris seperti teguran. Ibunya mencoba menjawab pelan, "Ibu hanya ingin melihat dari dekat, biar bisa ikut merasakan kebahagiaan kalian." Namun alih-alih hangat, jawaban itu malah ditanggapi dingin. "Tapi tempat duduk untuk keluarga besar sudah disiapkan di depan. Jangan duduk sembarangan, nanti orang mengira ibu bukan bagian dari keluarga inti." Ucapan itu membuat dada ibunya serasa diremas. Semua tamu yang mendengar terdiam, lalu saling berbisik. Ada yang pura-pura menunduk, ada pula yang menahan tawa kecil. Imam yang masih di pelaminan melihat kejadian itu dari kejauhan. Wajahnya menegang, senyumnya hilang seketika. Ibunya mencoba tetap tenang. "Maaf kalau ibu salah tempat. Nak, ibu hanya ingin lebih dekat dengan kalian." Namun pengantin wanita justru menatap tajam dan berkata lebih pelan, tapi cukup jelas terdengar, "Kalau ibu memang sayang sama Imam, seharusnya ibu tahu diri. Jangan sampai pakaian sederhana ibu jadi bahan omongan di pesta sebesar ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Semua orang yang berada di sekitar bisa mendengar jelas nada merendahkan itu. Ibunya terdiam, bibirnya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Seorang tamu dari keluarga pengantin perempuan berbisik sambil terkekeh, "Benar juga, kasihan, jadi kelihatan kontras sekali." Lalu terdengar tawa kecil dari beberapa tamu lain. Suara tawa itu menusuk telinga, menggema lebih keras daripada musik yang masih mengalun. Dalam hatinya, ibu itu berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku datang bukan untuk dipermalukan, tapi untuk merestui anakku." Imam tidak tahan lagi. Ia berdiri dari pelaminan dengan langkah cepat, menghampiri ibunya. Semua mata tamu langsung tertuju padanya. Sang istri terkejut melihat Imam turun di tengah acara, sementara ibunya hanya bisa menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Namun sebelum Imam sempat bicara, istrinya dengan suara lebih keras berkata, "Sayang, tolong jelaskan pada ibumu. Aku nggak ingin pesta ini jadi bahan pembicaraan orang hanya karena satu hal kecil seperti ini." Kata-kata itu seperti bom yang meledak di ruangan. Tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak mendengar. Beberapa tamu bahkan mulai mengeluarkan ponsel, diam-diam merekam suasana. Imam terdiam sejenak, matanya berganti-ganti menatap istrinya dan ibunya. Jantungnya berdegup kencang, seperti sedang dipaksa memilih di antara dua belahan hati yang sama-sama penting. Suasana pesta yang semula meriah mendadak berubah tegang. Musik berhenti, percakapan terhenti, bahkan tawa pun lenyap. Semua mata menunggu. Apa yang akan dilakukan Imam? Keheningan yang menggantung di ruangan seakan menekan dada setiap orang. Musik berhenti, bahkan pelayan yang semula sibuk lalu lalang kini terdiam di sudut ruangan, takut menambah ketegangan. Imam berdiri tegak di tengah aula pernikahan, jas hitamnya berkilau tertimpa lampu kristal, tetapi wajahnya pucat. Pandangannya berganti-ganti, ke arah ibunya yang menunduk dengan tubuh gemetar, dan ke arah istrinya yang masih berdiri dengan wajah penuh gengsi. Ibunya tampak rapuh, kedua tangannya saling meremas, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Di sisi lain, istrinya berdiri dengan gaun putih panjang yang indah, tapi ekspresi wajahnya dingin, bahkan cenderung menghakimi. Kalimat terakhir yang diucapkannya masih menggantung di udara, memalukan sang ibu di depan ratusan tamu. Imam menelan ludah, dadanya naik turun. Ia ingin marah, ingin membela ibunya saat itu juga. Namun di sisi lain, ia tahu betapa rapuhnya hubungan rumah tangga yang baru seumur jagung. Membela ibunya berarti menyingkap aib istrinya di hadapan banyak orang, dan itu bisa menjadi luka permanen bagi kehidupan pernikahan mereka. Tamu-tamu berbisik semakin keras. "Waduh, kok bisa ribut di pesta pernikahan begini?" Kasihan sekali ibunya Imam, dipermalukan di depan umum. Sepertinya menantunya sombong sekali. Bisikan itu terdengar jelas ke telinga Imam. Ia menggenggam kepalan tangannya erat-erat, berusaha mengendalikan amarah.
Namun semakin lama ia menatap wajah ibunya yang semakin merunduk. Air matanya jatuh setetes demi setetes ke kain batiknya. Semakin besar rasa sakit yang menghimpit hatinya. "Bu," suara imam bergetar saat ia memanggil lembut. Ibunya mendongak sebentar, menatap imam dengan mata berkaca-kaca, lalu buru-buru menunduk lagi. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Istrinya menyahut cepat, suaranya tajam. "Sayang, tolong jelaskan. Aku hanya ingin pesta ini sempurna. Semua sudah diatur dengan rapi, jangan sampai rusak karena hal kecil." Kata hal kecil itu menusuk hati imam. Bagaimana mungkin ia bisa menyebut ibunya sendiri sebagai hal kecil? Imam menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Namun wajahnya jelas menegang, dan para tamu bisa merasakan amarah yang sedang dipendam. Salah satu paman dari pihak keluarga perempuan mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Namanya juga orang desa, wajar kalau kurang tahu aturan pesta mewah. Ucapannya malah menambah bara api. Imam menoleh ke arahnya, tatapannya tajam penuh amarah, membuat si paman langsung terdiam dan salah tingkah. Ibunya akhirnya berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Nak, jangan ribut di sini. Demi ibu, tahanlah. Jangan buat orang lain membicarakan kita lebih jauh." Suaranya lembut, penuh kasih sayang, seolah masih berusaha melindungi anaknya meski dirinya yang disakiti. Namun justru itulah yang membuat imam semakin tersayat. Bagaimana mungkin ibunya yang dipermalukan masih memikirkan perasaan anaknya? Ia merasa seperti sedang diiris dari dalam. Tangan imam gemetar. Ia tahu ada dua jalan di hadapannya. Membela ibunya dan merusak keharmonisan rumah tangganya di depan semua orang. Atau diam demi menjaga pernikahan, tetapi mengkhianati hati seorang ibu yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuknya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis imam. Ruangan yang penuh bunga wangi dan hiasan mewah tiba-tiba terasa sesak, seperti tak ada udara untuk bernapas. Tamu-tamu terus menatap, menunggu jawaban, seolah seluruh pesta ini memang menantikan kalimat yang akan keluar dari mulut imam. Dalam hatinya, imam berdoa lirih. "Ya Allah, apa yang harus aku pilih? Aku mencintai istriku, tapi bagaimana mungkin aku bisa menutup mata saat ibuku dihina di depan semua orang?" Tangannya terulur, ragu apakah akan menggenggam tangan ibunya atau meraih tangan istrinya. Kedua wanita itu menunggu dalam diam, dengan wajah yang sangat berbeda. Satu penuh luka, satu penuh gengsi. Suasana menjadi begitu tegang hingga terdengar jelas suara kipas angin di sudut ruangan. Semua orang menahan napas. Imam tahu, satu kalimat atau satu langkah yang ia ambil akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Hening seketika memenuhi seluruh ruangan. Semua tamu menahan napas, menunggu reaksi imam. Lampu kristal berkilauan, tapi cahaya itu terasa dingin, menyoroti wajah-wajah yang terkejut. Musik berhenti total. Hanya terdengar detak jam besar di sudut aula, seolah ikut menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Imam menatap ibunya. Wajahnya merah karena amarah, namun matanya lembut penuh cinta. Ibunya menunduk, bibirnya bergetar menahan tangis. Imam melihat semua luka yang tertahan dalam senyum sederhana sang ibu, luka yang tak pernah ia bayangkan akan sebesar ini. Lalu, ia menoleh ke arah istrinya. Wajah cantik yang semula dipenuhi senyum manis kini menatapnya dengan dingin. Mata itu penuh pertanyaan, penuh perhitungan, penuh harap agar imam tetap menurut. Tapi imam tidak bisa lagi berpura-pura. Dengan suara tegas yang bergema di seluruh aula, imam berkata, "Cukup." Kata itu seperti guntur yang memecah keheningan. Semua tamu menoleh, tercengang. Bibir beberapa orang terbuka, tapi tak ada suara keluar. Imam melangkah mantap, mendekati ibunya, dan memegang tangannya. "Bu, selama ini, ibu selalu menjadi pilar dalam hidupku. Segala yang aku capai, semua karena doa dan pengorbanan ibu. Tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan ibu, apalagi di hari pernikahanku sendiri." Suaranya bergema dengan tegas, namun terdengar penuh emosi. Ibunya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan imam erat-erat,
merasa hatinya hangat untuk pertama kalinya sejak pesta dimulai. Imam kemudian menoleh ke arah istrinya. Aku tahu ini mengejutkan. Aku tahu ini bukan yang kita harapkan. Tapi jika seseorang yang seharusnya aku hormati, yang telah membesarkanku, dihina di depan semua orang, aku tidak bisa diam. Aku memilih berdiri di samping ibuku. Dan aku ingin semua orang di sini tahu, perlakuan seperti itu tidak bisa dibiarkan. Kata-kata itu menghentak seluruh ruangan. Tamu-tamu terperangah. Beberapa menatap menantu perempuan itu dengan mata membesar. Sebagian lainnya menutup mulut karena tidak menyangka adegan seperti ini terjadi di pesta mewah. Pengantin wanita, yang selama ini tersenyum manis, kini terdiam. Senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi marah dan malu bercampur cemas. Ia mencoba berkata, "Sayang, ini terlalu berlebihan." Tapi Imam menegakkan jari telunjuknya ke arahnya, menunjukkan ketegasan. Ini bukan soal berlebihan atau tidak. Ini soal rasa hormat dan keadilan, tegas Imam. Aku tidak akan mengizinkan siapapun, bahkan istriku sendiri, merendahkan ibuku. Hari ini adalah hari bahagia kami, tetapi tidak akan menjadi kebahagiaan bagi siapapun yang menyakiti hati orang yang telah memberiku hidup. Suasana menjadi hening total. Tamu-tamu menatap ke arah ibu Imam, beberapa menunduk malu karena ikut menyindirnya sebelumnya. Mereka mulai menyadari betapa salahnya perilaku mereka. Sang ibu menatap Imam, air matanya akhirnya menetes. Ia tersenyum lemah, sambil menahan suara tangisnya. "Nak, terima kasih. Ibu bangga padamu," bisiknya. Suaranya lembut, penuh kelegaan. Imam kemudian menatap istrinya, kali ini tanpa amarah, tapi penuh ketegasan. "Aku tidak meminta semua orang menyukai ibu, tapi aku tidak akan membiarkan rasa hormat terhadap ibu dilanggar. Jika kamu tidak bisa menerima ini, aku berharap kamu bisa memahami bahwa pilihan ini adalah bagian dari hidup kita. Aku memilih kejujuran dan rasa hormat di atas segalanya." Kata-kata itu membuat pengantin wanita terpaku. Semua tamu menyadari bahwa reputasinya runtuh di depan mereka. Senyum manis yang dulu memikat kini terlihat palsu. Ia tersadar bahwa perilaku dingin dan merendahkan ibunya sendiri telah memalukan dirinya di hadapan keluarga besar dan tamu yang hadir. Beberapa tamu mulai berbisik lirih, sebagian mengangguk setuju dengan keputusan Imam. Ada yang menatap sang ibu dengan penuh hormat, sementara yang lain menatap menantu perempuan dengan ekspresi terkejut bercampur jijik. Imam menggenggam tangan ibunya lebih erat. Hari ini bukan tentang siapa yang memakai gaun paling mewah, atau siapa yang duduk di kursi paling depan. Hari ini tentang menghormati orang tua, tentang mengenali jasa mereka yang membesarkan kita. "Aku bangga memiliki ibu sebagai ibuku," ucapnya dengan suara mantap. Ibunya menitikkan air mata, kini bukan air mata malu, tapi air mata bangga dan lega. Semua rasa sakit yang ia rasakan sejak pesta dimulai kini terobati dengan keberanian anaknya membela dirinya. Momen itu mengubah seluruh pesta. Aura kemewahan tetap ada, tapi kini digantikan oleh rasa hormat dan keadilan. Pengantin wanita tak lagi bisa menutupi sifat aslinya. Reputasinya runtuh, dan semua orang menyadari siapa yang benar dan siapa yang salah. Pesta yang semula hanya tentang kebahagiaan kini menjadi pelajaran penting bagi semua yang hadir, bahwa menghormati orang tua adalah nilai yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan atau penampilan. Setelah keputusan Imam terdengar lantang, suasana pesta berubah total. Tamu-tamu yang tadinya sibuk mengobrol atau tertawa kini terdiam. Lampu kristal yang memantulkan kilau emas seolah menyoroti satu titik fokus, Imam dan ibunya. Beberapa tamu menunduk malu, menyadari bahwa mereka sebelumnya ikut menertawakan ibunya. Bisikan-bisikan lirih terdengar di beberapa meja. Ternyata salah juga menertawakan ibu Imam. Kasihan sekali, tapi setidaknya Imam tahu bagaimana memperlakukan orang tua dengan benar. Wajah pengantin wanita terlihat dingin. Sepertinya ia baru sadar telah salah. Ibunya duduk dengan tenang, meski tangan masih menggenggam tas kecilnya erat-erat. Air matanya menetes perlahan, tapi senyum lembutnya sudah menghiasi wajah yang semula pucat karena malu. Ia merasakan rasa bangga yang tak terlukiskan karena anaknya berani membela kehormatan keluarga.
Di sisi lain, pengantin wanita berdiri kaku, wajahnya memerah antara marah dan malu. Bibirnya bergetar, ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Semua tamu menatapnya, beberapa menyadari bahwa senyum manis yang selama ini memikat hanyalah topeng. Reputasinya runtuh di hadapan keluarga besar dan orang-orang yang hadir. Beberapa paman dan bibi dari pihak perempuan mencoba menyelamatkan suasana. "Ah, maafkan, mungkin maksud kami hanya bercanda," kata seorang paman sambil menunduk. Namun kata-kata itu tidak bisa menutupi fakta bahwa mereka sebelumnya ikut menertawakan ibu imam. Beberapa tamu lainnya hanya saling pandang, menyadari bahwa perilaku mereka tidak pantas. Imam menarik napas panjang, menenangkan hati ibunya, lalu berkata lembut, "Bu, tidak apa-apa. Semua ini sudah terjadi. Yang penting ibu tahu, aku selalu di samping ibu." Ibunya menatap anaknya, bibirnya tersenyum tipis. Suara bergetar saat berkata, "Nak, terima kasih. Ibu bangga padamu. Terima kasih karena tidak membiarkan ibu dihina di depan semua orang." Kehangatan itu membuat hati Imam sedikit lega. Ia tahu, keputusan yang baru saja diambil mungkin akan menimbulkan ketegangan dengan istrinya, tetapi ia tidak menyesal. Kejujuran dan rasa hormat terhadap orang tua jauh lebih penting daripada menjaga citra palsu pesta pernikahan. Sementara itu, pengantin wanita mulai menunduk, menahan air mata. Ia merasa malu dan bersalah, tidak hanya kepada suami, tetapi juga kepada tamu yang kini menatapnya berbeda. Ia menyadari bahwa perilaku merendahkan ibu mertua telah membuka mata banyak orang tentang sifat aslinya. Beberapa tamu mulai mendekati ibunya Imam, memberi ucapan selamat dan dukungan. "Ibu, sungguh hebat. Saya salut melihat kesabaran dan keteguhan ibu," kata seorang tamu wanita sambil tersenyum hangat. Ibunya tersenyum tipis, mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Tamu lainnya mulai menatap pengantin wanita dengan canggung. Percakapan berbisik terdengar lagi. Kali ini bukan menghina, tapi memberi penilaian. "Lihat, meski ia cantik, ternyata perilakunya mengecewakan," bisik seorang tamu pria. "Benar, wajah cantik saja tidak cukup kalau hati dingin," sahut tamu lainnya. Imam melihat semua itu, lalu memegang tangan ibunya lebih erat. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang pesta pernikahan, tetapi juga tentang pelajaran berharga yang diberikan kepada semua orang yang hadir. Menghormati orang tua adalah hal utama, dan kesombongan serta merendahkan orang lain tidak akan pernah luput dari pandangan mereka yang benar-benar menghargai nilai-nilai keluarga. Ibunya kemudian menatap menantu dengan tatapan lembut tapi tegas. "Nak, aku tidak marah. Hanya berharap engkau belajar bahwa menghormati orang tua bukan soal pesta atau kemewahan, tapi soal hati," ucapnya pelan. Menantu hanya menunduk, tak mampu menjawab. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan ekspresi yang tadinya anggun kini berubah menjadi penyesalan mendalam. Ia menyadari kesalahannya telah terekam di mata banyak orang, reputasinya ternoda di hari bahagia yang seharusnya menjadi miliknya. Imam menenangkan ibunya, lalu berbisik, "Bu, jangan khawatir tentang semuanya. Aku akan selalu di samping ibu. Hari ini kita tunjukkan bahwa kejujuran dan rasa hormat lebih penting dari segalanya." Ibunya tersenyum, air mata menetes lebih deras, tapi kini bercampur dengan lega dan bangga. Ia merasakan kekuatan anaknya yang berdiri teguh di sisinya, memberikan perlindungan dan keadilan. Sejak saat itu, suasana pesta berubah. Meskipun tamu-tamu masih membicarakan kejadian itu, nuansa kini lebih hangat dan penuh hormat. Semua orang menyadari bahwa ibu imam adalah sosok yang patut dihormati, dan menantu yang merendahkan kini kehilangan keanggunan yang sebelumnya dianggapnya sebagai tameng. Hari itu, pesta pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pengantin, tapi juga tentang pelajaran hidup yang mendalam. Keberanian untuk berdiri di sisi yang benar akan selalu dikenang, sementara kesombongan dan merendahkan orang lain hanya akan meninggalkan penyesalan. Sejak insiden di pesta, suasana perlahan kembali tenang. Musik lembut mulai terdengar lagi, tapi nuansanya berbeda. Bunga-bunga masih mekar indah, lampu kristal berkilauan, namun ada ketenangan baru yang menghiasi ruangan, ketenangan dari keadilan dan keberanian yang ditunjukkan imam. Ibunya duduk di kursi,
Wajahnya berseri dengan senyum hangat. Air mata yang jatuh sebelumnya kini berubah menjadi tetesan kebanggaan. Ia menatap anaknya dengan mata berbinar. Hatinya penuh lega. Selama ini ia selalu berusaha mendidik Imam dengan nilai-nilai kebaikan dan rasa hormat terhadap sesama, dan hari ini ia melihat buah dari didikan itu secara nyata. Imam berdiri di samping ibunya, bahunya tegap, wajahnya serius namun lembut. Ia memegang tangan ibunya erat, memberikan rasa aman dan perlindungan yang selama ini ia janjikan. Semua tamu yang hadir kini menatap mereka dengan hormat. Ada yang tersenyum hangat, ada yang tertegun, menyadari bahwa nilai keluarga dan rasa hormat lebih berharga daripada kemewahan pesta pernikahan. Pengantin wanita berdiri di sisi lain, wajahnya pucat. Senyum manisnya yang selama ini dipamerkan telah hilang. Ia menyadari kesalahannya, merasakan penyesalan yang dalam. Seluruh tamu, termasuk keluarga besar pihak perempuan, menatapnya dengan ekspresi campur aduk, kecewa, terkejut, dan sebagian merasa iba. Ia mulai memahami bahwa kecantikan dan kemewahan tidak bisa menutupi kekasaran hati dan perilaku merendahkan orang lain. Seorang tamu mendekat ke ibu Imam, memberi ucapan selamat dengan hangat. "Ibu, sungguh luar biasa." Kesabaran dan keteguhan ibu sangat menginspirasi. Anak ibu hebat karena dididik dengan benar. Ibunya tersenyum, menunduk dengan sopan. "Terima kasih. Semua ini berkat doa dan bimbingan yang selalu kami tanamkan sejak kecil." Imam menatap menantunya sekali lagi. Ia menahan diri untuk tidak menegur terlalu keras di depan umum, tetapi nada suaranya tetap tegas saat berbicara dengan lembut. "Kita semua belajar hari ini tentang menghormati orang tua dan memahami nilai kejujuran. Aku berharap ini menjadi pelajaran yang bisa kita bawa dalam hidup kita, agar tidak ada lagi yang terluka seperti hari ini." Pengantin wanita menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Maaf, aku salah." Ibunya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Setiap orang bisa belajar, Nak. Yang penting kita menyadari kesalahan dan berusaha berubah." Suasana berubah menjadi lebih hangat. Beberapa tamu mulai tersenyum. Sebagian kecil menatap pengantin wanita dengan penyesalan, sementara yang lain menatap ibunya dengan penuh kekaguman. Pelan-pelan, tawa kecil kembali terdengar. Bukan tawa yang menghina, tapi tawa yang hangat, mencairkan sisa ketegangan. Imam kemudian memeluk ibunya dengan erat. "Bu, aku berjanji akan selalu melindungi ibu, apapun yang terjadi. Hari ini adalah bukti bahwa keluarga adalah yang utama. Aku bersyukur karena ibu selalu ada di sisiku, memberi teladan dan kekuatan." Ibunya memeluknya kembali, air matanya menetes, namun kini dengan rasa lega dan penuh kebahagiaan. Ia merasakan cinta anaknya tumbuh semakin dewasa, dan ia tahu, Imam telah memilih jalan yang benar, jalan yang menegakkan rasa hormat dan keadilan. Malam itu berakhir dengan perasaan hangat dan damai. Pesta tetap mewah, tapi kini lebih dari sekadar kemewahan. Itu menjadi momen pelajaran hidup, tentang keberanian berdiri di sisi yang benar, tentang pentingnya menghormati orang tua, dan tentang bagaimana tindakan yang tulus bisa mengubah pandangan semua orang. Sementara itu, pengantin wanita mulai menunduk, merenungkan kesalahan dan penyesalannya. Ia sadar bahwa kecantikan atau status tidak bisa menutupi perilaku yang salah. Sebaliknya, kesabaran dan keteguhan hati seorang ibu serta keberanian seorang anak bisa menjadi cahaya yang tak tertandingi. Imam dan ibunya berjalan perlahan meninggalkan aula, tangan mereka tergenggam erat. Mereka menatap tamu yang tersisa, senyum dan tatapan penuh penghormatan menyertai setiap langkah mereka. Hari itu bukan hanya tentang pesta pernikahan, tetapi tentang kemenangan rasa hormat, keberanian, dan kasih sayang yang tulus. Ketika malam semakin larut, lampu perlahan dipadamkan, menyisakan kilau cahaya remang yang menenangkan. Semua yang hadir meninggalkan aula dengan hati yang terinspirasi, memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan atau penampilan, melainkan dari rasa hormat, cinta, dan keberanian berdiri untuk yang benar. Dan di tengah ketenangan malam itu, sang ibu duduk di bangku taman, menatap bintang-bintang. Dalam hati ia berbisik, "Nak, terima kasih.
Hari ini ibu melihat bukti nyata bahwa kebaikan selalu menang. Imam berdiri di sampingnya, memandang langit yang sama, senyum lembut menghiasi wajahnya. Mereka tahu, apapun yang terjadi di masa depan, mereka selalu memiliki satu sama lain, serta rasa hormat dan cinta yang tak tergantikan.